Dan Oke. setiap aku pulang bawa ikan, itu ART, itu KDRT, dia masukin aku ke bak mandi, aku dicemplungin kepala aku sampai nggak bisa nafas. Dan terus dijambak, terus aku ditarik lagi, gitu kan, kayak kecekek, dicemplungin lagi, ditarik, untung aku nggak mati. Curcel, tempatnya curhat para selebriti soal mental health. What's up, yo? Ketemu lagi sama gue, Jaren Lim, your Indonesian mental health advocate. Nah, di episode kali ini adalah episode pertama yang sangat spesial di segmen baru gue, Curcel alias Curcol Serep. Dan bintang tamu kita hari ini adalah Dita Cece. Mecha. Halo. Nah, ini Dita Meichan, gue panggil Cece karena kita dekat banget. Jadi, Ya, udah kayak adik aku sendiri. Yup. Jaren tuh kayak adik aku sendiri. Nah, kita hari ini mau bahas apa nih, Ce? Iya, sebetulnya ya, Jaren, aku tuh udah 3 tahun ini nggak pernah ngambil acara TV. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan interview wartawan dan TV aku udah nggak ambil. Cuman topik yang ini menarik banget. Apalagi Jaren udah aku anggap sebagai keluarga aku sendiri. Dan topik yang ini nih menarik sekali tentang mental illness. Karena saya juga Nice. ada mental illness. Oke. Nah, ini kan gue udah sering lihat nih di media, bahkan ada ya kayak dibilang lu tuh punya panic disorder kan. Ya, Nah, lu mau panic attack cerita disorder. dikit gak sih panic attack yang lu alami itu gejalanya apa aja sih? Jadi gini, Biasanya. menurut psikiater, dulu itu waktu aku masih SD, aku tuh pernah kena KDRT ART. Jadi kena KDRT ART, aku tuh dulu waktu kecil kan suka dikasih uang saku tuh sama mami papi. Nah kalau pulang, karena aku pencinta hewan, aku tuh nggak pernah beli jajan. Aku suka beli ikan. Kalau di Malang itu ikan yang di plastik, ikan hidup tuh loh. Aku bawa pulang, abis itu nanti aku obok-obok sampai ikannya mati. Jadi itu ART sebel banget, karena setiap aku pulang bawa ikan, aku siksa ikannya sampai mati. Namanya anak kecil nggak ngerti ya. Dan Oke. setiap aku pulang bawa ikan, itu ART, itu KDRT, dia masukin aku ke bak mandi, aku dicemplungin kepala aku sampai nggak bisa nafas. Dan terus dijambak, terus aku ditarik lagi, gitu kan, kayak kecekek, dicemplungin lagi, ditarik, untung aku nggak mati. Dan namanya anak kecil waktu itu, kayak begitu mami papi pulang kantor, aku udah fun lagi, kayak nggak ngerasa itu trauma, udah ceria lagi, nggak pernah cerita sama orang tua karena masih kecil. Ternyata menurut psikiater, trauma itulah karena itu masih kecil banget, masih anak SD gitu. Trauma itu yang ketika kebawa sampai gede, ketika mood aku lagi bad, orang kan ada bad mood ya. Ketika bad mood itu ke-trigger. Aku tiba-tiba bisa kayak sesek napas, kecekek, dan semua gejala yang waktu SD itu balik gitu. Jadi ada sejarahnya. Jadi karena sejarah-sejarah yang traumatis dari ART itu, jadi kadang-kadang itu bisa muncul lagi, resurface gitu ya? Betul. Gejala-gejalanya. Betul, tapi setelah aku pelajarin lagi, ternyata memang manusia itu terlahir dengan nervous system yang berbeda-beda, Jer. Itu yang aku pelajarin. Contoh nih, ada teman aku, dia suka ngomong, apaan sih kopi? Gua minum kopi, kata di Google, kata semua kopi itu bikin orang nggak bisa tidur, jantung berdebar, ada yang bisa bikin cemas segala macem. Gua minum kopi 3 gelas langsung tidur aja. Itu mah zong, kata dia. Itu bohong, itu berita itu cuman sugesti, kata dia. Aku bilang, lo salah bro, gue bilang, lo salah, itu di kamu, kopi tidak ngefek. Aku minum kopi sekali, itu aku langsung melek gitu, dari ngantuk gak bisa tidur 3-4 jam aku gak akan bisa tidur. Dan aku selalu minum kopi pagi hari buat memaksa aku mau sepedaan pagi hari. Karena kalau aku gak minum kopi bangun pagi, aku tidur lagi. Tapi kalau aku minum kopi, jantung aku berdebar, aku jadi harus aktivitas kan. Aku memaksa diri aku minum kopi untuk sepedaan. Jadi nervous system aku berbeda dengan temen aku yang minum 3 gelas kopi bisa langsung tidur. Dan dia dengan gampangnya bisa ngomong, itu sugesti, itu Google bilang salah. Gak bisa. People born different way, nervous systemnya lain-lain. Dan memang aku menyadari nervous system aku mungkin
gampang ke trigger ya. Apalagi kalau bad mood sedikit ke trigger, dan thanks God dengan berjalannya usia secara udah nggak mudah banget ya. Aku belajar tentang mindfulness, belajar tentang meditasi, belajar bagaimana menghandle ini panic attack disorder. Thanks God sekarang ini panic attack aku itu kumatnya mungkin setahun 3-4 kali doang. Dulu sih kalau udah kumat parah banget, cuman sekarang setahun 3-4 kali doang. Gak banyak. Jadi bagi aku menganggap si panic attack disorder ini kayak penyakit fisik aja, kayak orang sakit kepala ya you minum Panadol. Kalau aku panic attack-nya kumat ya I have to minum Sanak dengan resep dokter loh ya. Dan aku selalu bawa Sanak di dompet. Tidak pernah ketinggalan, aku nggak bawa. Sampai orang bilang, lu gila ya kemana-mana bawa Sanak. Bukan kecanduan. Karena saat aku anxiety udah level 3, level 4, aku berusaha turunin belum bisa. Kalau udah level 5, aku harus minum obat itu. Karena kalau nggak aku minum, ketika itu nggak pakai obat trigger ke level 10, traumanya balik, sembuhnya bisa lama banget. Tapi ketika anxiety-nya masih 2, 3, 4 udah nggak bisa aku turunin tanpa obat, aku minumin obat turun, sembuh. Besoknya aku lupa, udah gitu. Jadi ada fungsinya gitu loh. Nice. Nah aku bener-bener mau cermatin nih salah satu kalimat Cece yang tadi menurutku aku suka banget. Kebetulan kan aku ranahnya tuh di psikobiologi kan. Tadi Cece bilang nervous system tiap orang tuh beda-beda. Berbeda, betul. Dan memang itu sebenarnya yang membedakan kenapa orang-orang tertentu itu rentan terhadap panic disorder, tapi orang-orang tertentu itu enggak. Maksudnya dia mau dikasih gimana, trigger seperti apapun dia nggak kena panic attack gitu. Betul. Itu ada bisa dijelaskan secara biologis, dan kenapa kafein itu misalnya bekerja pada orang-orang tertentu, tapi orang-orang tertentu minum kafein yang nggak ada efeknya gitu loh. Betul. Dan itu tuh memang karena nervous system tiap orang beda-beda. Dan kalau lu pada yang belum lihat carousel gua sama Cece, bisa cek di IG gua. Itu tuh aku pernah bahas kan, inget gak sih yang di carousel di infografik. Jadi tuh kalau panic attack itu biasa disebabkan oleh namanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu kayak zat kimia di otak kita yang namanya noradrenalin atau norepinefrin. Jadi itu ada namanya tonic state sama phasic state kan. Tonic state itu kayak yang biasa yang kita miliki sehari-hari, kayak kita lagi jalan, olahraga, tidur. Tapi phasic state itu adalah kenaikan yang tiba-tiba. Nah, baseline-nya itu tiap orang kan beda-beda. Beda. Ada orang yang tinggi, ada yang lancar, ada yang mampet, ada yang gaspol. Nah, exactly. Jadi orang-orang yang punya panic disorder tuh biasanya punya baseline yang lebih rendah, dan dia kena trigger dikit tek gitu, kesentil langsung norepinefrinnya naik gitu loh. Betul. Dan satu hal lagi yang aku pingin sharing untuk netizen Indonesia ya. Mungkin di luar negeri ini udah banyak dibahas. Kadang orang Indonesia itu mereka ada mental illness tapi nggak sadar. Itu banyak banget. So, for me, ya thanks God, aku realize, aku tahu ada apa dengan diri aku. Kadang itu hal kecil nih yang aku mau bahas. Aku bukan psikiater, aku bisa salah ngomong, tapi ini menurut pendapat aku dan aku bisa salah ya. Contoh gini, orang di media sosial, netizen, kalau berkomentar negatif itu oke. You can komentar positif atau negatif. Cuman kadang-kadang ada netizen yang orang nguploadnya, yang diupload itu ya biasa aja. Dia komennya bisa sangat-sangat negatif. Kalau makanan itu ada pedes 1, pedes 2, dia udah pedes level 10. Julidnya tingkat tinggi gitu loh. Menurut aku ya, aku bukan psikiater, aku bukan pakar, tapi ini menurut aku dan aku bisa salah. Menurut aku, orang yang stabil mental, they don't attack other people sampai pedas level 10 itu tadi. Jadi menurut aku, mereka orang netizen yang kalau berkomentar sampai pedas level 10, there is something wrong dengan kejiwaan kalian. Mungkin itu ada insecurity, mungkin itu ada kepahitan sama masalah hidup kalian sendiri, karena energinya stagnan, manifestnya dia menyerang orang lain, gitu loh. Jadi sebetulnya itu dia punya kepahitan diri sendiri yang gak ada hubungannya sama orang yang mau dikomentarin ini. Tapi dia butuh source, dia butuh manifest gitu loh untuk mengeluarkan dia punya kepahitan, dia punya insecurity. Jadi dia menyerang orang kalau udah komentar itu julid, pedas level 10 gitu loh. Dan itu kadang mereka bisa ngomong dengan gampangnya, misalkan aku ada panic attack. Wah, lu kurang doa, lu kurang dekat sama Tuhan, lu kurang berserah diri, terus ngomongnya tambah parah.
For me, sadar nggak kamu yang ngomong ini? Kamu tuh there is something wrong dengan kejiwaan kamu sampai kamu menyerang orang sampai segitunya gitu loh. Orang yang stabil mental, they don't attack other people. Orang yang pikirannya positif, they don't attack other people sampai pedas level 10 seperti itu gitu loh. Jadi ini yang aku pengen share gitu, bahwa kebanyakan orang itu bisa menuduh orang ada mental illness, but they don't realize mereka juga ada gangguan kejiwaan. Setuju banget sih. Itu Apalagi, menurut aku ya, netizen, Iya. ampun ya kalau salah ya. Nanti I bukan pakarnya, tapi itu menurut aku dan aku bisa salah. Artinya apa? Ya aku juga I'm not pro gitu loh. Yang gue pengen sorotin adalah yang tadi pas Cece bilang, banyak banget orang di Indonesia terutama masih belum tahu kalau mereka tuh punya mental illness. Iya. Karena memang pengetahuan tentang mental illness aja, tentang mental health in general, itu baru masuk belakangan ini setelah pandemik. Sebelumnya what happened? Like orang kayak, kamu depresi, kamu nggak dekat sama Tuhan gitu kan. Iya. Karena mereka pikirnya ya orang depresi, orang punya kecemasan itu artinya mereka nggak dekat sama Tuhan. Mereka nggak ngerti kalau sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di otak orang-orang yang punya depresi dan anxiety. Itulah kenapa gue bikin channel ini, gue punya Andy Talk di Instagram gue bikin DMC karena gue pengen menaikkan kesadaran masyarakat Indonesia kalau sebenarnya nggak ada bedanya mental illness sama physical illness. Kayak lu punya diabetes. Iya, Kalau lu anggap punya aja diabetes, penyakit fisik. yes, lu perlu maksudnya menyuntikkan insulin tiap hari misalnya, atau lu perlu makan obat-obat diabetes gitu kan. Begitu juga kayak tadi yang gue mau sorotin dari lu bilang, Cek. Kayak kalau lu, itu menurut gue salah satu coping skill yang sangat bagus loh. Saat lu menyadari lu udah punya anxiety level 3, level 4 dan menurut lu dengan coping skill itu belum sudah bisa tidak efektif, yes, I maka have to lu take medicine. take Xanax dan Xanax itu kan sebenarnya ya itu memang obat yang udah Nurunin. obat yang sudah diteliti sekian tahun dan itu diberikan psikiater sesuai dosis tertentu dan itu ya maksudnya dengan dosis tertentu itu ya aman gitu loh. Dibanding lu malah keluar. Sadar nggak sih? Orang-orang yang biasa bilang lu jangan makan obat segala, sebenarnya mereka sehari-hari juga kadang-kadang minum alkohol. Mereka iya kan? Minum alkohol itu padahal alkohol itu depresan loh. Gini loh. Dan itu dijual bebas. Menurut aku gini. Dulu standar kedokteran itu kan a healthy lifestyle. Untuk hidup sehat, kamu harus makan sayur, olahraga, tidur cukup dan lain sebagainya. But seiring berjalannya waktu, sekarang kan udah modern ya dunia kedokteran. Kedokteran itu sekarang a good life, bukan healthy life. A good life artinya apa? Kalau kamu insomnia, kamu udah sholat 5 waktu, berdoa sama Tuhan, udah meditasi segala macam, coba cara tetap insomnia, you better ke psikiater minum obat tidur. Biar besoknya dengan tidur cukup, kamu besok kembali kerja bisa bekerja sempurna di social life kamu, nggak marah-marah ke istri, ke anak. Betul nggak? Dan kortisol level kamu juga stabil. Kalau kamu memaksakan nggak mau minum obat, terus kortisol kamu tiap malam spike terus, itu kalau secara fisik akan terjadi peradangan, inflammation di pembuluh darah, ujung-ujungnya bisa jadi stroke, bisa jadi cancer dan lain sebagainya, gitu loh. Apalagi kalau ke psikiater dikasih obat dokter kan terarah, jangan kecanduan, dibilang satu butir sehari ya 1 butir gitu loh, dan itu diminum bila perlu. Makanya di situ dibutuhkan kesadaran diri masing-masing, jangan kecanduan dan jangan disalahgunakan gitu loh. Karena setuju. Better you take medicine, better lu ketemu psikiater kalau segala mindfulness dan coping skill itu nggak berhasil gitu loh. Karena Setuju. menurut gua itu untuk hidup sehat itu bukan healthy lifestyle lagi, a good life. Lu harus happy, lu harus bahagia gitu loh. Itu yang menurut aku harus ditingkatkan, masyarakat harus tahu gitu loh. Apalagi alkohol itu buat aku itu udah menang marketing di awal, seluruh dunia dipatenkan secara legal. Lu bisa beli di mana aja ketika lu stres,
lu minum, liver lu rusak, nggak pakai takaran lagi. Lu bisa minum 1 botol, 2 botol, 3 botol. Berbahaya Besoknya hangover. ketika lu lagi stres. Lebih berbahaya mana lu minum alkohol tanpa takaran daripada datang psikiater, dikasih obat, kalau Anda ngerasa kumat, minum aja sesuai takaran. Menurut aku, it's better medicine gitu loh. Jadi orang-orang yang aku juga peminum alkohol, tapi aku kontrol gitu loh. Buat aku ya hati-hati ya. Alkohol itu lebih menyeramkan daripada obat-obatan psikiater gitu loh. Karena alkohol legal dan lu bisa mau minum 3 botol, lu nggak masuk penjara gitu loh. Dan nggak, ya udah, kecanduan alkohol doang, tidak ada hukumnya. Liver lu rusak dan ya segala macam efeknya banyak lah gitu. Setuju banget. Ini ada 2 hal yang mau gue sorotin, Cek, yang gue suka banget. Yang pertama yang lu bilang tadi, good life, dan tentang obat-obatan itu lebih aman daripada alkohol. Itu jelas banget. Karena kayak obat-obatan untuk bisa dipasarkan aja, mereka tuh biasa mengalami yang namanya kayak clinical phase. Jadi ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Dan research-nya itu jelas seluruh dunia dan perlu direplikasi, dicoba dulu ke binatang segala. Itu kelihatan amannya di sana gitu loh. Betul. Jadi bisa terjamin. Cuman maksud aku begini ya. Bukan berarti aku mensupport a good life daripada a healthy lifestyle. Buat aku, healthy lifestyle is number 1. Kalau you tanpa obat-obatan dan tanpa alkohol bisa olahraga sehat, makan sehat, tidur cukup, dan bisa berfungsi normal di society kamu dan you are happy, do it. Tapi kalau ternyata cara itu kopi silnya nggak berhasil, lu harus lari ke step kedua, a good life. Gitu loh. Untuk hidup lu harus bahagia gitu loh. Bukan bahagia yang berlebihan dengan pakai narkoba yang dilarang pemerintah, ekstasi atau enggak sabu putau yang itu bahagia, nggak ngerti lah ya. Itu berlebihan. Kita kan butuh menetralkan ketika bad mood, ya kita harus netralin gitu loh. Menjadi normal, a good life. Itu yang masyarakat Indonesia harus tahu gitu loh. Kadang suka kasihan gitu lihat temen, lu ngapain sih bawa-bawa sanak di dompet. Ini gak aku minum, aku ketemu psikiater aja pesan sanak lagi karena expired, karena cuman kepake 3-4 biji tapi selalu bawa di dompet. Daripada kumat gak minum sanak, pecah panik attack-nya level 10, besoknya traumanya balik, bisa sebulan aku sakit. Tapi kalau minum obat, turun nih, besoknya lupa. Udah, normal lagi nih hidup. Begitu. Setuju banget sih. Dan itu ada research-nya juga loh, Cek. Maksudnya kayak orang yang punya, tadi kan lu sempat bilang kan, kayak lu kalau misalnya stres, kortisol lu akan elevated terus, naik terus. Dan itu tuh bener, itu ada research-nya. Dan itu namanya stress physiology kalau kalian mau coba research. Itu yang nemuin namanya Hans Selye gitu ya. Itu mereka menemukan, si dokter ini menemukan orang yang persisten naik terus, namanya chronic stress. Dia itu mengalami autoimun, mereka bisa mengalami pengecilan kelenjar thymus, perbesaran kelenjar adrenal, dan ususnya tuh banyak ulkus, banyak ulcer, jadi banyak pendarahan. Jadi mendingan mana? Lu makan obat. Oke, obat ada efek sampingnya, gue gak mau bohong nih. Obat tuh ada efek sampingnya. Tapi kita kan selalu menimbangkan efek samping mana lebih berat. Kalau lu gak makan obat, lu mengalami itu semua. Elevated cortisol, autoimun, kelenjar timus mengecil, adrenal membesar, terus usus lu jadi gak beres. Kayaknya menurut gue itu lebih bahaya daripada lu makan obat, ya nggak sih? Iya, karena kan makan obat datang ke psikiater dan ketakar gitu loh. Dia tahu apa yang kamu perlukan. Obat kan banyak, dia tahu apa yang kamu perlukan. Karena kortisol level kalau naik terus-terusan ya itu terjadi inflammation, terjadi peradangan di seluruh badan kamu dan bisa trigger menjadi penyakit fisik. Itu scientific proven, bukan sekedar pakar ahli ngomong. Ada buktinya, bisa di Google gitu. Kalau lu pada belum nonton video-video gue sebelumnya, nonton dulu karena gue ada bahas itu semua dan gue
cantumin semua jurnal-jurnalnya, research-nya ada, jadi bukan cuma kata ahli, kata Iya. A, B, C, kata dokter, itu semua ada research-nya, pada bisa lihat. Sama ini Jeren. Ada contoh Apa? kecil di masyarakat nih ya. Dulu aku nggak ngerti. Kamu tahu nggak penyakit DPD, borderline penyakit Personality. ambang? Gua penyintas BPD. Nah, Gua. ambang. Aku tuh Iya. ada beberapa temen aku, dulu aku nggak ngerti itu namanya penyakit. Ini anak kalau udah baik banget, tapi begitu dia suka baper nggak jelas. Misalkan, aku mau kumpul nih, tiba-tiba aku bilang aku nggak bisa datang. Itu tersinggungnya tuh bisa level 10, tiba-tiba marah sendiri. Dan aku ngelihat di pertemanan dia tuh antara deket banget sama orang, terus kalau berantem sedikit sama orang itu di-cut out dari Cut off. lingkungan dia. Jadi dia nggak bisa chilling. Padahal kesalahan dengan orang-orang itu tuh nggak berat banget. Jadi dalam otaknya dia tuh cuman bersahabat baik atau lu jahat banget dan lu musuh gua Black and gitu white. loh. Dan Black itu and white. semua selalu ke-trigger kalau gua denger ceritanya itu tentang dia di-reject hal-hal kecil kayak ulang tahun orangnya nggak nongol lah gitu, diundang apa nggak datang, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan rejection. Abandonment. Ketika dia bad mood itu duar. Dulu aku nggak ngerti gitu loh, tapi aku tahu beberapa temanku ada yang gitu. Sekarang aku tahu, oh itu sebuah mental illness, namanya It is. BPD gitu loh. It is. Dan itu pun ada psikologisnya, tuh ada dasar biologis juga. Kayak ukuran amigdala mereka misalnya, itu secara research ya, itu ternyata Ada lebih penjelasannya. kecil. Yes, makanya mereka lebih impulsif, dan fear of abandonment, menurut mereka abandonment dan relation issues itu bukan hal kecil gitu loh. Iya. Kalau mereka punya, jadi kenapa namanya borderline personality disorder? Ambang itu karena zaman dulu sebelum DSM ketiga ya. DSM itu kayak ibaratnya alkitabnya psikolog dan psikiater. Itu tuh dia borderline antara penyakit gangguan-gangguan neurosis kayak depresi, kecemasan, dan psikosis, skizofrenia, yang udah punya halusinasi, Iya. paranoid. Jadi itu udah di borderline gitu loh. Makanya namanya borderline, dulunya psychosis disorder, sekarang borderline personality disorder. Jadi itu bener-bener suatu gangguan kejiwaan yang serius yang perlu ditangani, dan ada landasan biologis dan perlu obat, perlu intervensi psikologis dan psikiatris juga gitu loh. Betul, dan overall apa yang kita bahas semua ini tujuannya apa sih? Kita cuman ingin meningkatkan pengetahuan di masyarakat. Jangan kalau ketemu orang kayak BPD atau apa, jangan dijudge, jangan justru dijauhin gitu loh. Kayak sekarang nih, aku tahu ada orang-orang di pertemanan aku yang BPD. Aku jadi lebih pengertian. Aku lebih ada kasih sayang ketika kumatnya itu kena ke aku gitu loh. Jadi aku nggak langsung, ini anak anehnya baik, enggak. Aku jadi santai gitu loh, karena aku memahami bahwa you just born that way gitu loh. Cuman mungkin sekarang kalau apa yang aku omongin ini tiba-tiba ada pendengar atau penonton yang menyadari bahwa mungkin kalian ada BPD, ya kalian harus datang ke psikiater sih, konsultasi. Terus buat kalian yang punya teman-teman yang ngerasa ada yang tadi gejala BPD yang aku bilang itu, jangan dibenci juga sih gitu loh. Caring with love gitu, lo akan lebih pengertian. Apa yang aku sharing hari ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mental illness, dan aku pengen masyarakat bisa memahami untuk lebih punya tepo seliro lewong Jawa ngomong, lebih punya kasih sayang lah untuk bisa get along dan berteman baik dengan orang-orang yang ada mental illness gitu. Mantap. Iya, jadi sebenarnya tujuan kita untuk menaikkan awareness sih ya. Iya. Jadi karena kalau kita udah tahu misalnya gejala-gejala tertentu adalah gejala mental illness, dan mental illness itu nggak ada bedanya sama penyakit fisik, maka kita akan lebih bisa empati, kita akan lebih bisa Iya. mendukung mereka. Dan sadar nggak sih, dengan kita membuli orang yang punya mental illness, kita memperburuk keadaan mereka loh. Dan gitu. jangan salah, Anda yang suka membuli orang mental illness, kalau ketemu psikiater mungkin Anda juga ada mental illness tapi nggak sadar. Itu kan kasihan, say. Mendingan aku sadar gitu loh, aku ada mental illness ini tahu gitu loh, daripada orang-orang yang punya mental illness tapi nggak sadar. Itu lebih berbahaya. Makanya disitulah diperlukan psikiater dan diperlukan Google sering-sering lah gitu loh. Misalkan
ada rasa emosional yang nggak sadar, anger management problem atau apa, itu bisa lebih lebih ngerti gitu knowledge-nya gitu. Nah, kalau dari Cece sendiri, apa titik balik dan kenapa Cece bisa sadar kalau dulu lu itu punya panic disorder? Ya waktu kumat ini nggak normal gitu loh. Ini nggak normal. Dan untungnya, thanks God, panic attack disorder itu tidak merugikan orang lain, yang rugi gua doang gitu loh. Tapi lu tahu dari mana kayak kenapa orang lain itu mikir itu kurang iman, orang lain mikir itu lu punya lu nggak dekat sama Tuhan gitu. Tapi kenapa lu bisa tahu kalau itu, kenapa lu bisa well knowledge about that? Kenapa lu bisa kayak ngerti kalau itu adalah sebuah gangguan kejiwaan? Kenapa lu bisa lebih advance daripada orang lain? Iya, karena aku langsung Google ada apa ini, kok ini aku bisa kalau panic attack itu aku takut sama rasa takut. Aneh banget gitu. Takut sama rasanya rasa takut. It doesn't make sense gitu. Akhirnya ke psikiater, dan kata psikiater itu ada trauma masa kecil yang diceburin ART itu kebawa gitu. Dan memang aku menyadari bahwa oh bener, nervous system aku itu tidak normal seperti orang normal gitu. Jadi netizen, bersyukurlah kalian yang punya nervous system normal dan kalian merasa nggak ada mental illness ya. You guys so lucky. Dan buat kayak aku, kayak kamu gini ya, kita mohon kalian kalau ketemu orang-orang seperti kita lebih empati aja sih, dan mantap. menyayangi, dan jangan justru dibully karena ya hidup kan kita harus bisa adaptasi dengan orang lain, dan jangan negatif sih, stay positive and semangat. Nah, gue juga mau nanya nih, kira-kira saat panic attack lu muncul nih, Ceh, apa yang lu rasakan? Kayak tadi lu udah sempat bilang lu kayak ngerasa takut sama rasanya takut. Lu juga udah sebutin kayak lu kayak nggak bisa nafas, jantung berdebar-debar. Apalagi sih yang lu rasain? Selalu bermulainya seperti itu, trauma waktu diceburin di bak mandi waktu SD itu. Jadi kayak kecekek, tiba-tiba sesak napas kayak gitu. Jadi kalau udah begitu, oke, aku mencoba coping skill dulu, jalan-jalan, lihat udara seger, jalan-jalan sama anjing, atau minum chamomile tea dulu deh, jangan ke obat sanak dulu deh gitu. Tapi kalau udah nggak bisa di-cope, udah minum obat, turun, tidur deh gitu, beres gitu. Udah kayak penyakit, udah kayak orang ini deh, you sakit kepala minum Panadol, that's it gitu. Udah make it simple, nggak usah dipusingin gitu. Emang sebenarnya kalau secara kejiwaan tuh ya, intervensi itu paling efektif adalah kombinasi sih. Kombinasi secara psikologis, yaitu coping skill kayak yang lu jalanin tadi. Dan itu tuh ada loh, maksudnya ada keilmuannya juga. Misalnya kalau gua kan approach-nya namanya DBT kan, Dialectical Behavioral Therapy. Itu ada yang skill-skill yang lu jalanin itu ada namanya juga gitu. Dan itu kalau lu praktekkan itu memang bisa sangat membantu dengan gejala-gejala atau episode panic attack lu. Dan intervensi kedua adalah intervensi psikiatri gitu. Kayak kalau yang misalnya kayak tadi Cece bilang dia punya Xanax. Xanax itu adalah salah satu obat yang FDA approved. Itu kayak FDA itu kayak BPOM kalau di Indonesia. FDA approved berarti udah aman lah gitu. Jadi ada Xanax, ada yang namanya juga misalnya sertralin, itu juga sama Prozac atau fluoxetine. Banyak lah, banyak banget. Ya, itu obat-obatan yang biasa bisa dipakai untuk orang yang punya panic disorder gitu. Nah, gue ada satu pertanyaan, ini nggak berhubungan sama mental health, tapi lu kayaknya setahu gue lu mau keluarin single ya? Iya, gue lagi mau keluarin single, dan lagu ini lagu ciptaan aku sendiri, cuman aku jadikan Maya Estianty sebagai konsultan. Karena kan dia jago banget bikin lagu kan, jadi aku makanya aku sering ke rumah dia nih, konsultasi lagu. Dia ada rubah-rubah beberapa nadanya. Pokoknya aku pengen ini lagu viral deh, moga-moga aja deh. Gue juga dong, gue mau Bunda Maya. Nanti ya gue balik ke Indo bikin gue lagu. Nah, itu kira-kira rilisnya kapan, Ceh? Dan bisa kasih sedikit gak sih kayak bocoran ke netizen itu lagunya apa? Ntar dulu, baru jadi refnya doang. Oke. Tapi kira-kira rilisnya kapan udah tahu? Ya mungkin 2-3 bulan lagi lah. Mantap. Oke, gue tunggu, nanti gue bakal bantu boost juga. Siap.
Oke, karena Curcel ini kebetulan sama seorang penyanyi dan gue juga seorang penyanyi. Ya elah. Kita duet Kita ya. duet yuk. Iya, kita nyanyi Titanium ya. Jadinya. Boleh. Siap? Oke. Let's go. Shoot it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Nah Ceh, ini juga nih kan tadi lu udah bahas sedikit yang gua mau sorotin adalah tentang trauma. Memang bisa panic attack itu namanya istilahnya dipresipitasi atau diperparah karena trauma gitu ya. Misalnya lu punya trauma dimasukin ke dalam air kepala lu, akhirnya setiap kali panic attack itu muncul itu biasanya disebabkan oleh kenangan traumatis tersebut Iya. gitu kan. Ketika lagi bad mood ya, ketika nervous Iya. system gue lagi nggak bener. Nah, pada orang-orang tertentu itu panic disordernya tuh panic attack saat dia muncul itu biasa tidak disebabkan apa-apa. Ada orang tertentu yang tiba-tiba muncul aja. Ya. Jadi orang-orang tertentu itu dia jadi salah satu gejalanya tuh avoidance, yaitu misalnya saat mereka berolahraga, kan berolahraga itu kan norepinefrinnya naik, noradrenalinnya naik, maka dia akan jantungnya akan semakin cepat Tambah pounding. panic attack. Jadi mereka akan punya memori, oh pas gue panic attack, gue merasa seperti ini. Jadi kalau gue melakukan ini, kok perasaannya sama kayak panic attack? Karena lu takut sama perasaan takut lo, akhirnya lu Kumat. jadi menghindari olahraga dan kumat bisa jadi. Iya. Kalau di lu tuh gimana sih, Ceh? Aku malah kebalikannya. Kayak orang kadang tanya, lalu kalau manggung di acara gede, di TV, itu kan nervous kan semua orang kalau mau nyanyi. Gimana lu nggak kumat panic attack? Malah kebalikannya. Aku kalau di panggung udah mau nyanyi itu malah kebalikannya dari panic attack, itu tenang dan very enjoy banget gitu. Bahkan Wow. aku cerita kamu kan, aku tuh nervous system aku kalau kena kopi itu parah banget, langsung agak anxiety segala macem. Dan aku menggunakan itu minum kopi untuk maksa aku sepedaan pagi hari. Jadi Gitu. kepake energinya. Aku memakai, termobilisasi. soalnya kalau bangun pagi nggak minum kopi tidur lagi. Tapi aku kan butuh olahraga. Ya udah aku minum kopi. Kalau aku minum kopi nggak ngapa-ngapain, diem di apartemen, bisa gelisah. Aku pakai ke sepeda. Gitu. Jadi Aku lu lari ke menggunakan sepeda. energi itu dengan cara memobilisasikan energi lu ke aktivitas-aktivitas. Iya, dan ada satu hal penting nih, hal penting banget bahwa gini, kalau Tuhan nih kasih pilihan ke aku, kamu mau nggak terlahir tidak punya panic attack disorder? Nih, ini jujur nih ya, aku akan jawab nggak mau. Kasih aja nih panic attack disorder. Why? Kenapa, Jaren? Karena segala sesuatu masalah hidup itu ada hikmah. Kenapa? Panic attack-ku ini kumat sekitar 10, aku udah menjalani panic attack ini udah 10 tahun. Dalam 10 tahun pertama kali kena itu aku kaget. Ini apa gitu loh. Ini penyakit apa? Aku bingung, bisa tunnel vision, aneh gitu loh. Aneh banget, kalau udah kayak sakaratul maut lah parahnya kalau lagi kumat. Hari itu aku nggak ngerti. Aku pikir itu udah end of the world, waktu itu masih muda kan, nggak ngerti. Setelah berjalannya waktu, usia ini udah 9-10 tahun aku kena panic attack. Gara-gara proses itulah aku belajar mindfulness. Aku belajar meditasi. Aku belajar berserah diri. Jadi kalau udah anxiety-nya datang, bukannya ditolak, malah udah datang aja. I embrace. Masuk aja udah.
gitu. Yes. Sampai merinding nih, lihat nggak? Jadi aku punya skill gitu loh, yang akhirnya skill itu tidak hanya bisa menyembuhkan panic attack-ku, aku bisa mengaplikasikan cara-cara mindfulness itu ke kehidupan aku yang lain-lain gitu loh. Bukan hanya urusan panic attack lagi. Contohnya mudah memaafkan orang, kena masalah aku gampang berserah diri, membuat stabilitas mental aku jadi lebih baik. Jadi kalau Tuhan ngasih pilihan, kamu mau lahir tak ilangin panic attack disorder, jangan. Karena kalau aku nggak dikasih itu, aku nggak bisa belajar sih mindfulness dan berserah diri ini. Karena si berserah teknik ini, yang si berserah diri dan mindfulness ini akhirnya bisa aku gunakan untuk kehidupan aku yang lain-lain di luar panic attack, dan itu it works gitu loh. Makanya banyak yang sayang sama aku, Jeren. Aduh, bukan gitu, maksudnya thanks God gitu loh. Itu segala sesuatu tuh ada hikmahnya gitu. Mantap. Jadi kayak duri dalam daging gitu I ibaratnya. born this way, biarin aja aku ada panic attack disorder, tapi dengan ini bisa terus meningkatkan kualitas diri aku di sisi-sisi yang lain. Gue suka Gitu. banget pas lu bilang, pas lu mau merasakan panic attack, maka lu menerima itu tuh ada istilahnya namanya radical acceptance, dan Iya. itu tuh salah satu skill yang paling susah tapi sangat efektif. Jadi Betul. menerima bukan hanya situasi, bukan hanya pikiran lu, Jangan tapi ditolak. juga emosi. Yes. Jadi waktu datang, lu kok datang, jangan gitu. Ke sini. Dan itu dalam ilmu mindfulness, kita ada teorinya namanya Kundalini. Pernah denger gak? Kundalini, Jadi apa tuh, Kundalini Cek? itu, jadi ketika energinya masuk, kamu bisa serap itu energi negatif. Itu udah kayak Kamehamehanya Dragon Ball. Kamu serap. Oke, kan kamu terima nih. Abis itu kamu keluarin lagi. Nah, Dan waktu keluar Mantap. itu malah kembalinya joyful dan happiness tingkat tinggi. Dan ilmu itu aku bisa manifestkan ke segala macam kehidupan aku yang lain, dan it works and I'm happy. mantap. Tadi lu ada sebut satu kata nih, gue takutnya netizen nggak ngerti aja. Apa sih mindfulness deh? Mindfulness itu coping skill lah. Coping skill yang lu Coping jalanin ya? skill gitu. Bagaimana kita memasukkan segala sesuatu kan berawal dari mindset. Segala sesuatu berasal dari pikiran kita gitu loh. Ketika kita panic attack, nervous systemnya memang tidak benar, tapi kita bisa mainin pikiran kita untuk kamehameha itu tadi agar keluarnya juga enak gitu loh. Itu kalau dilebarin lagi, mindfulness itu banyak banget teori yang bisa diaplikasikan dan sangat bagus gitu. Akhirnya aku Seneng belajar banget sih. meditasi, aku tahu itu namanya Kundalini, aku pernah ngalamin dalam meditasi itu istilahnya jhana. Itu bukan ilmu klinik atau apa, it's just pernafasan gitu. Dan aku harus kena panic attack, makanya aku bisa mengalami teori-teori ini, makanya I just born that way, nggak apa-apa gitu. Happiness itu pilihan. Buat aku sekarang, buat aku ya sekarang, lu nggak bisa nunggu. Oke, gue bakal happy kalau gue udah punya pacar atau gue udah nikah. Gue bakal happy kalau ekonomi gue udah naik, atau gue sukses, atau bapak ibu gue udah maafin gue atau segala macem. Itu terlalu banyak hope. Lu nunggu kebahagiaan dengan banyak hope itu, kadang kita kan ekspektasinya ketinggian, nggak dapet. Tapi buat aku detachment dalam mindfulness tuh ada ilmunya, melepaskan kemelekatan. Intinya nggak usah nunggu lu bakal happy setelah lu nikah atau lu punya anak atau lu kaya gitu loh. Karena kebahagiaan bisa kamu pilih kalau di Buddha kan present, sekarang gitu loh. Caranya gimana? Yaitu ekspektasi ketinggian lepasin aja gitu loh. Dan realize untuk blessing bahwa hidup lu baik-baik aja, lu sehat, lu masih bisa makan hari ini, it's fine gitu loh. Jadi buat aku kebahagiaan itu pilihan. Lu mau milih happy hari ini juga bisa. Tapi kalau lu mau, aku bakal happy kalau udah punya anak, aku bakal happy kalau rekening aku udah 10M atau apa. Yang ada hanya kekecewaan. Dalam mindfulness tuh detachment, lepaskan kemelekatan. Future is a mystery.
future adalah misteri. Misteri itu penderitaan sih. Ya, misteri dong. Kita Iya, nggak ngerti misteri. future. Ya. Masa lalu adalah sweet memory. Kenapa sweet memory? Karena bad memory bisa kamu manifestkan menjadi hikmah. Berarti sweet memory dong. Tapi masa sekarang is a gift. Yes. Itu dalam mindfulness sering banget dibilang. Dan focus on the present without grabbing onto the future and the past. ya, kayak sekarang aku ngomong sama kamu, I talk to you. I talk with your car and we are happy. Itu kalau nggak kena panic attack, mana belajar aku teori-teori itu. So I'm thanks God gitu loh. Ada penyakit ini karena ada hikmahnya. Gue seneng banget lu udah bisa radically accept semua, bahkan termasuk sampai panic disorder yang lu alami, panic attack episode yang lu alami. Menurut gue itu udah, kalau mungkin di bahasa meditasinya lu udah mencapai jannah kalau di mental illness lu ini. Iya, gitu. cuman sekali lagi apa yang aku omong sekarang itu bukan aku menggurui kalian netizen. Apa yang aku omong itu juga self reminder buat aku sendiri, and I'm working on it. Aku tahu teorinya dan aku mempraktekkan, but I'm working on it. Apakah level aku udah tingkat suhu atau apa? Nggak tahu gitu. Jadi ini aku ngomong tuh sebetulnya self reminder aku sendiri. Dan netizen kalau bisa lihat di Instagram aku, kalau aku nulis quote-quote di feed aku, itu bukan aku ngomongin orang, itu aku ngomongin diri aku sendiri gitu. So aku nggak ada kompetisi dengan other people. Aku kompetisi dengan diri aku sendiri untuk menjadi better person day by day and to be happy and have a good life. Gue selalu bilang ke klien gue, kalau hidup itu nggak selalu hitam dan putih. Ada area abu-abu. Jadi dengan arti gini, lu bisa mengajarkan seseorang sesuatu at the same time di waktu yang bersamaan sebenarnya lu lagi sedang belajar juga. Iya, segala sesuatu yang diomongkan itu planting seed istilahnya. Mungkin orang ngomong, dulu tuh kalau orang sesepuh, orang tua kita ngomongin sesuatu, kita kayak sound template kayak masuk kuping kanan keluar kiri. Tapi sebetulnya itu menanam benih. Sesuatu yang kadang quote-quote atau orang tua ngomong ke kita itu udah nanam benih. Itu benih tapi belum tumbuh tunas. Ketika kita punya masalah hidup, nanti itu akan recall dan eventually itu akan tumbuh tunas, dan semoga tunasnya itu tumbuh menjadi tanaman yang subur. Jangan tumbuh jadi tanaman yang busuk dan daunnya dan kena hama segala macam. Jangan kepahitan gitu. We have to stay positive in this life. Nah, sebenarnya panic attack atau serangan panik itu apa sih? Dalam DSM kelima atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, yaitu kayak panduan yang dipakai sama psikiater sama psikolog untuk membuat diagnosis. Panic attack itu dia ada 13 gejala. Dan minimum kita perlu punya 4 gejala buat bisa dikatakan kita sedang mengalami panic attack gitu ya. Gejala pertamanya adalah palpitasi atau jantungnya itu berdetak jadi lebih cepat, accelerated gitu, atau dia jadi berdebar lebih keras gitu, pounding, deg gitu ya. Itu gejala pertama. Gejala kedua biasa orang tuh bakal berkeringat banyak gitu. Gejala ketiga, orang-orang tersebut biasanya gemeteran tangannya atau istilahnya trembling atau shaking kalau dalam bahasa Inggris. Gejala keempat, orang-orang tersebut biasa punya perasaan seperti sesak nafas atau tercekik, smothering kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Lalu gejala kelima, orang itu juga akan mengalami seperti perasaan tersedak gitu ya, choking. Dan gejala keenam, biasa orang-orang juga akan merasakan sakit atau ketidaknyamanan di dada mereka. Jadi kayak chest discomfort atau chest pain gitu. Lalu gejala ketujuh, biasa orang-orang yang mengalami panic attack juga merasa mual atau ada gangguan perut mereka merasa nggak nyaman. Gejala ke-8, mereka bisa ngerasa panas dingin gitu ya, heat and chill. Gejala ke-9 biasa mereka bisa mengalami disosiasi atau dissociation. Dan dissociation itu ada 2 jenis. Ada yang namanya depersonalization, yaitu perasaan mereka seperti terlepas dari diri mereka, keluar dari badan mereka, atau dan garis miring atau bisa dua-duanya. Derealization itu merasa seperti sekelilingnya itu jadi nggak nyata, kayaknya gue nggak hidup di dalam realita gitu ya. Dan gejala ke-10, mereka bisa punya perasaan pusing, nggak seimbang, kepala ngerasa ringan, lightheadedness, dan perasaan-perasaan seperti mau pingsan, fainting gitu ya. Lalu gejala ke-11, biasa orang mengalami kayak mati rasa atau kesemutan, istilahnya kalau dalam bahasa kedokteran itu paresthesia.
Dan gejala ke-12, mereka juga biasa mengalami perasaan seperti takut kehilangan kendali atau takut jadi gila gitu ya. Dan gejala terakhir, orang-orang itu punya perasaan takut akan kematian atau istilahnya itu kayak takut akan ketakutannya sendiri. Dan sebenarnya panic attack itu cuma berlangsung beberapa detik sampai beberapa menit gitu. Jadi tuh kayak rasa ketakutan mereka, kecemasannya itu peak atau naik dalam beberapa detik, beberapa menit lalu turun lagi, stabil lagi gitu ya. Lalu apa bedanya sama panic disorder? Panic attack itu bukanlah gangguan kejiwaan, tapi adalah sebuah gejala gangguan kejiwaan. Orang-orang yang punya panic disorder itu biasa mengalami beberapa episode panic attack dalam 1 bulan. Dan untuk dikatakan panic disorder, mereka harus punya 2 gejala lagi, dan setidaknya 1 dari 2 gejala itu harus terpenuhi selama sebulan setelah episode panic attack mereka ya. Mereka biasa punya kecemasan atau kekhawatiran akan datangnya panic attack itu lagi atau serangan panik. Dan mereka juga takut sama konsekuensinya, kayak takut kehilangan kendali, takut jadi gila kalau ngalamin panic attack lagi. Dan gejala kedua adalah mereka biasa punya perubahan perilaku maladaptif secara signifikan karena ketakutan mereka. Ketakutan akan datangnya panic attack atau serangan panik itu kembali. Misalnya saat seseorang berolahraga, detak jantung mereka meningkatkan. Mereka akan merasakan sensasi-sensasi seperti saat mereka mengalami serangan panik. Jadi olahraga itu akan menjadi ibaratnya external cues atau tanda-tanda eksternal yang mengingatkan mereka pada sensasi panic attack. Karena itu mereka akan menghindari olahraga. Jadi orang-orang tertentu jadi yang mengalami panic disorder, mereka jadi nggak mau berolahraga atau kemana-mana mereka bawa sanak buat jaga-jaga gitu. Atau kalau mereka pernah mengalami panic attack misalnya di dapur gitu, maka mereka akan menghindari dapur. Itu panic disorder ya. Jadi panic disorder itu adalah gangguan kejiwaan di mana seseorang mengalami beberapa episode panic attack dalam hidupnya dalam lingkup 1 bulan dan mengalami salah satu dari 2 gejala yang tadi gue sebutkan itu. Nah, dengan kata lain, semua orang di dunia ini bisa mengalami panic attack. Bahkan 1 dari 3 orang di dunia ini pernah mengalami panic attack. Tapi tidak semua orang punya gangguan panik atau panic disorder. Hanya 5% orang di dunia ini yang pernah atau mengalami panic disorder. Oke, Ce. Gue seneng banget, thank you banget nih udah mau dateng hari ini ke studio dan lu udah jadi guest star pertama gue sebagai Cece gue. Mantap. Iya dong, informasi yang kita sampaikan ini harus sampai ke netizen. Ini karena menurut aku penting sekali dan semua orang harus tahu. Curcel, tempatnya curhat para selebriti soal mental health.